Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang penyelesaian dari latihan 1 SPLTV, tentang definisi dari SPLTV dari latihan pada pertemuan sebelumnya. Nah, ada dua nomor. Yang nomor 1 di sini akan kita bahas dulu. Pertanyaannya adalah apakah persamaan-persamaan di bawah ini dapat membentuk SPLTV, dan jelaskan. Nah, untuk yang nomor 1A ya. Nah, di sini apakah dia SPLTV atau bukan? Nah, coba kita perhatikan dulu. Di sini variabelnya adalah X, Y, Z untuk yang persamaan pertama. Persamaan kedua di sini juga X, Y, Z ya. Dan persamaan yang ketiga di sini juga X, Y, Z. Nah, dan persamaan ini adalah persamaan linear, yaitu pangkat tertingginya adalah 1. Ini yang linear ya, semua sama ya, nggak ada yang pangkat 2, nggak ada yang pangkat 3 ya. Jadi persamaannya adalah linear. Lalu variabelnya ada 3, X, Y, Z, X, Y, Z, dan X, Y, Z. Dan variabelnya adalah kompak satu sama lain ya, sehingga dapat membentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi jawabannya adalah ya, ini adalah SPLTV. Untuk yang nomor 1B, nah, kita coba jabarkan dulu satu-satu ya. Yang pertama di sini ada persamaan 5P plus 2Q plus R sama dengan 4, masih tetap sama. Yang kedua ini ada PQ, R-nya kemana? R-nya artinya dia adalah punya koefisien 0, menjadi bisa kita tuliskan menjadi 6P plus Q plus 0R sama dengan 1 ya. Koefisien R-nya 0, karena 0 kali R adalah 0, maka di sini kita nggak perlu tulis, nggak apa-apa ya. Lalu untuk persamaan yang ketiga, di sini P-nya kan nggak ada, artinya dia sama saja seperti bernilai 0 kali P, yaitu 0P plus 8Q min 2R sama dengan 3. Nah, kita coba lihat apakah linear, yaitu pangkat tertingginya apakah 1 semua ya. Betul, pangkat tertingginya adalah 1 semua, nggak ada yang pangkat 2, nggak ada yang pangkat 3, dan seterusnya. Lalu apakah variabelnya punya 3 variabel? Di sini punya PQR, di sini juga ada PQR, di sini juga ada PQR ya. Lalu apakah dia variabelnya saling terkait? Ya, dia saling terkait. Di sini PQR, di sini PQR, dan di sini PQR, maka dia dapat membentuk SPLTV, sehingga di sini adalah bentuk SPLTV. Ya, betul ya. Untuk yang nomor 1C, coba kita perhatikan. Nah, di sini udah jelas sekali, yang kita warnai dengan merah ini adalah bukan suatu persamaan linear, karena dia Q-nya pangkat 2. Di sini ada R pangkat 3, karena dia tidak linear, maka tidak bisa kita sebut sebagai sistem persamaan linear 3 variabel. Maka jawabannya adalah bukan atau tidak SPLTV. Untuk persamaan untuk soal yang 1D, nah kita akan jabarkan satu-satu juga nanti ya. Nah, di sini untuk persamaan yang pertama, X per 5 itu adalah sama saja seperti 1/5X. Nah, Y-nya nggak ada, artinya dia 0Y. Lalu Z per 3 artinya dia 1/3Z sama dengan 4. Nah, untuk persamaan yang kedua ini, X per 2 artinya adalah 1/2X. Lalu min Y per 3 artinya min 1/3Y. Z-nya di sini nggak ditulis, artinya dia plus 0Z sama dengan 5. Nah, untuk persamaan yang ketiga, Y per 6 artinya bukan Y-nya dulu, sekarang X-nya dulu, kan di sini nggak ada, artinya dia 0X. Lalu di sini ada Y per 6 artinya dia 1/6Y, ada Z per 4 artinya dia 1/4Z sama dengan 2. Nah, apakah linear? Kita lihat X, Y, Z-nya, variabel-variabelnya di sini X, Y, Z ya. Linear, pangkatnya kan 1, X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1, Z-nya juga pangkat 1. Di sini variabelnya juga X, Y, Z, variabelnya punya pangkat 1 semua ya. Nggak ada yang variabelnya punya pangkat 2, nggak ada yang punya pangkat 3. Nah, maka kita sebut linear. Nah, apakah variabelnya apakah di sini persamaannya punya 3 variabel? Di sini X, Y, Z, di sini juga X, Y, Z, di sini juga X, Y, Z. Nah, dan mereka juga saling terkait, kompak satu sama lain ya. X, Y, Z semua pakainya. Maka di sini adalah dapat membentuk SPLTV. Jadi di sini ya, yaitu dia merupakan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk untuk soal latihan yang nomor 2, diketahui 3 buah persamaan berikut ya. Pertanyaannya, apakah termasuk SPLTV? Jelaskan ya. Jika tidak, dapatkah kamu membentuk sistem persamaan linear dari ketiga persamaan tersebut, dan jelaskan. Nah, kita akan bahas untuk pembahasan nomor 2. Nah, tadi diketahui 3 persamaan ini ya. Apakah dia SPLTV? Ya atau tidak? Kita lihat di sini. Untuk persamaan yang pertama, 1/X min 2/Y
Y min 5 per Z sama dengan 0. Dia membentuk SPLTV nggak ya? Nah, untuk yang kedua ini apakah juga bagian dari SPLTV? Yang ketiga ini juga apakah bagian dari SPLTV? Jadi ketiga persamaan ini dapat kita ubah menjadi bentuk seperti berikut ya. Seper X itu kan artinya X pangkat minus 1 ya. Di sini ada minus 2 per Y, artinya kan minus 2 dikalikan seper Y. Sementara seper Y adalah Y pangkat minus 1. Di sini ada minus 5 per Z, artinya minus 5 dikalikan seper Z. Seper Z artinya Z pangkat minus 1 ya. Untuk persamaan yang kedua di baris kedua ini menjadi 3 per X, artinya 3 dikalikan seper X. Sama tadi, seper X artinya X pangkat minus 1. Maka jika min seper Y menjadi minus Y pangkat min 1 dan plus seper Z menjadi plus Z pangkat minus 1 sama dengan 10. Untuk persamaan ketiga dapat kita ubah menjadi baris yang ketiga ini ya. 2 per X kita ubah menjadi 2 dikalikan X pangkat minus 1. 2 per Y kita ubah menjadi plus 2 kali Y pangkat minus 1. Dan 3 per Z menjadi 3 kali Z pangkat minus 1 sama dengan 5. Nah, apakah ketiga persamaan ini membentuk sistem persamaan linear 3 variabel linear enggak? Ini X-nya pangkat minus 1. Linear enggak linear, kan harusnya pangkat 1, bukan pangkat minus 1. Ini X, Y, dan Z-nya semuanya punya pangkat minus 1, nggak boleh, harusnya dia pangkatnya adalah 1. Maka di sini dia tidak merupakan sistem persamaan linear 3 variabel. Karena apa? Persamaannya tidak linear, karena pangkatnya non 1 ya. Nah, dari tidak persamaan dari yang bukan SPLTV ini, dapatkah kamu membentuk sistem persamaan linear dari persamaan-persamaan ini tadi? Nah, jelaskan. Nah, bisa kita ubah menjadi suatu bentuk SPLTV dengan cara apa? Dengan cara permisalan, dengan cara memisalkan. Apa yang dimisalkan? Nah, yang dimisalkan adalah yang bukan linear tadi, yaitu apa? X pangkat min 1, Y pangkat min 1, dan Z pangkat min 1 ya. X pangkat min 1 kan sama aja seperti seper X. Nah, ini kita misalkan P ya. Lalu ada Y pangkat min 1 nih ya. Semua Y pangkat min 1 ini kita misalkan Q. Lalu yang ketiga ada Z pangkat min 1 ini ya. Semua Z pangkat min 1 ini alias seper Z ini kita misalkan R. Nah, maka persamaannya dapat dibentuk menjadi suatu sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Menjadi seperti apa bentuknya? Nah, tadi kan setiap ada X pangkat min 1 ini kita ganti dengan apa? P nih ya. Kita ganti dengan P ya. Menjadi P di sini. Ini kalau ini menjadi 3P, ini menjadi 2P ini ya. P 3P dan maaf, ini harusnya 2P bukan 2P pangkat min 1 ini. Salah ketik. Aduh. Ini harusnya 2P ya. Ini harusnya 2P. Maaf. 2P. Maaf. 2P. Nah, lalu untuk permisalan Y pangkat min 1 kita ganti dengan Q. Setiap ada Y pangkat min 1 ini kita ganti dengan Q. Jadi min 2Q nanti ini menjadi min Q, ini menjadi plus 2Q ini ya, min 2Q, min Q, plus 2Q. Dan untuk setiap Z pangkat min 1 kita misalkan dengan R. Nah, di sini Z pangkat min 1, Z pangkat min 1, dan Z pangkat min 1 ini kita ganti dengan R. Jadi apa? Min 5R. Di sini menjadi plus R, dan di sini menjadi plus 3R. Nah, maka persamaan pertama menjadi P min 2Q min 5R sama dengan 6. Untuk persamaan yang kedua menjadi 3P min Q plus R sama dengan 10. Persamaan yang ketiga menjadi 2P plus 2Q plus 3R sama dengan 5. Ini ya, 6, 10, 5-nya masih tetap sama. Nah, jadi dari bentuk yang bukan SPLTV tadi dapat kita ubah menjadi suatu sistem persamaan linear 3 variabel dengan cara permisalan atau memisalkan ya. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.